سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل إلى الإمام المصنف رحمه الله تعالى وهذا من نفعنا به وبعلومه 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 وفي الدارين آمين. قال Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatur rabi'atu ay hadhihi al-qa'idatur rabi'atu, adapun ini itu kaidah yang keempat. Izat tama'at apabila berkumpul al-wawu apa huruf wawu wal ya'u dan huruf ya, apabila berkumpul huruf wawu dan huruf ya fi kalimatin wahidatin, di dalam satu kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab itu kata di dalam bahasa Indonesia. Apabila kumpul huruf waw dan ya dalam satu kata, satu kalimat, wasubiqat dan didahului ihdahuma apa salah satu dari waw dan ya, didahului bisukuni dengan sukun, bisukuni dengan sukun. Apabila ada huruf waw dan ya, ada huruf waw dan ya dalam satu kalimat yang salah satu huruf dan waw dan ya-nya itu didahului dengan sukun, dengan sukun. Ubilat maka diganti al-waw atau waw ya dengan ya. Ini kaidahnya. Diganti ya huruf wawnya dengan ya. Mau wawnya duluan setelah itu ya, atau sebaliknya ya duluan setelah itu waw. Pokoknya kalau ada huruf waw dan ya, dia berada atau berkumpul dalam satu kalimat ya, yang salah satunya itu ya berharokat sukun, yang salah satunya itu sukun ya, maka wawunya diganti dengan ya. Baik wawunya duluan setelah itu ya, atau ya duluan setelah itu waw. Pokoknya wawunya diganti dengan ya. Setelah diganti dengan ya, wa udghimat dan diidghamkan. Ya, kalau udah diganti dengan ya berarti ya-nya ada dua, yang satu sukun, yang satu hidup, ya berharokat. Ya, yang satu mati, yang satu berharokat. Wa udghimat dan diidghamkan. Al-ya'ul ula apa ya yang pertama. Ya, yang pertama diidghamkan fisaniyati kepada ya yang kedua. Ya. Artinya dia diidghamkan digabung. Kalau sudah digabung ya, yang satunya sukun, yang satunya hidup, maka diganti dengan apa? Dengan tasydid. Ya, dengan tasydid. Namun umpamanya mayyitun lafad mayyitun wa marmiyun dan lafad marmiyun. Ya. Asluhuma yang adapun asal keduanya lafad mayyitun dan
Wa marmuyun dan lafat marmuyun asalnya tuh ya, asalnya mayyitun ya. Kalau mayyitun asalnya mayyitun ya, itu ada ya dan waw bertemu dalam satu kalimat ya, yang salah satunya ya didahului dengan sukun ya, dengan sukun mayyitun, ada sukun ya-nya sukun ya, kaidahnya maka wawnya diganti dengan ya. Kalau sudah diganti dengan ya berarti bunyinya mayyitun ya, ya yang pertama sukun, ya yang kedua hidup ya, mayyitun ya, mayyitun ya. Kemudian karena ya dan ya sejenis ya, maka yang pertama ya diidghamkan dengan ya yang kedua ya, menjadi mayyitun ya, digabung ya, sehingga diganti dengan tasydid ya, dengan tasydid. Lalu wa marmuyun ya, marmiyun asalnya marmuyun. Kalau mayyitun ya, mayyitun asalnya mayyitun ya, mengikuti wazan fa'ilun ya, mengikuti wazan fa'ilun ya. Lalu wawnya diganti dengan dia. Kenapa? Karena ya dan wawnya ya berkumpul dalam satu kalimat ya, dan huruf ya didahului dengan sukun ya, maka diganti dengan dia. Wa marmuyun dan lafaz marmuyun asalnya marmuyun itu marmuyun mengikuti wazan apa? Wazan maf'ulun ya, marmuyun ya, mengikuti wazan maf'ulun ya, marmuyun ya, itu ada waw dan ya bertemu dalam satu kalimat ya, bertemu dalam satu kalimat ya, dan didahului ya, dengan sukun ya, marmuyun ya, sini wawnya yang sukun ya, maka kaidahnya wawnya juga diganti dengan ya, ya berarti bunyinya marmuyun ya, marmuyun ya. Nah kemudian ya yang pertama diidghamkan kepada yang kedua ya, yang kedua. Kenapa? Karena sejenis hurufnya. Jadi setiap huruf yang sejenis ya itu diidghamkan. Misalnya madda asalnya apa? Madada ya, asalnya madada. Jadi kalau ada huruf sejenis itu harus diidghamkan ya, harus diidghamkan. Ada huruf sejenis ya, menjadi marmuyun ya, menjadi marmuyun ya, ya yang pertama sukun, ya yang kedua berharokat ya, karena sejenis lalu diidghamkan menjadi marmuyun ya, menjadi marmuyun. Jadi masuk ke i'lalnya. Jadi lafadz mayyitun dia kena i'lal. Ya, lafadz mayyitun kena i'lal. Ya. Karena mayyitun di sini asalnya adalah maywitun. Ya, asalnya maywitun. Ya, ada kaidah tadi. Ya, punya kaidahnya iza istama'al wawu wal ya'u fi kalimatin wahidatin wa subiqat ihdahuma bisukuni ubdilatil wawu ya'an. Itu kaidahnya tuh ya, jadi kaidah kalau bisa dihafal ya, paling nggak pernah hafal gitu aja, terus lupa biarlah, yang penting paling nggak pernah hafal ya. Ya, jadi apabila ada huruf wawu dan huruf ya berkumpul dalam satu kalimat ya, yang salah satu dari huruf wawu dan ya-nya itu didahului dengan sukun ya. Jadi mau wawu duluan setelah itu ya, atau ya duluan setelah itu wawu, pokoknya dia kumpul tuh ya, dia kumpul wawu dan ya berkumpul dalam satu kalimat ya, yang didahului dengan ya huruf yang sukun ya.
mau waw dulu atau ya dulu, terserah ya. Itu kaidahnya, maka wawnya diganti dengan ya. Ya, kaidahnya wawnya diganti dengan ya. Ya. Contoh misalnya kalimat mayitun asalnya adalah maywitun. Ya, nah ini ya bertemu dengan waw. Ya. Salah satunya didahului dengan sukun ya, ianya yang sukun karena ianya duluan. Ya. Mengikuti wazan fa'ilun. Ya. Maka karena kaidah yang keempat diganti huruf wawunya, ini wawunya diganti nih. Ya, diganti dengan apa? Dengan ya. Ya, huruf wawunya diganti dengan ya. Alasannya lijtimaihima karena berkumpul waw dan ya fi kalimatin wahidatin dalam satu kalimat. Wasubikot ihdahuma bisukuni dan didahului salah satu dari waw dan ya itu dengan sukun. Ya, dengan sukun ya. Ya waw didahului dengan sukun. Fasara mayyitun. Ya, maka jadi mayyitun karena wawnya diganti dengan ya, mayyitun. Nah, kemudian summa udghimatil yaul ula. Ya, kemudian diidghamkan ya yang pertama. Ini yang ya pertama nih, yang sukun. Diidghamkan fisaniyati kepada ya yang kedua. Ya. Kepada ya yang kedua. Kenapa? Lil mujanisati, ya alasannya karena sejenis. Ya, karena sejenis ya. Kenapa setiap huruf yang sejenis harus diidghamkan? Ya, alasannya disiqalil mukarrari. Ya, disiqalil mukarrari. Ya, disiqalil mukarrari. Ya, mukarrari. Disiqalil mukarrari ya, karena orang Arab itu berat untuk mengulang-ulang. Ya, kalau bagi kita mungkin ringan ya, tapi orang Arab ya kalau mengucapkan ya kalimat mayyitun ya dia berat tuh. Ya, berat dia kalau umpama ya misalnya ya madda asalnya madada, orang Arab ngomong madada gitu ya, mengulang huruf yang sejenis itu ya itu berat ya, makanya mesti diidghamkan. Kalau setiap ada huruf yang sejenis ya maka harus diidghamkan. Kenapa? Alasannya lisiqalil mukarrari ya, karena bagi orang Arab berat untuk mengulang-ulang ya, bagi orang Arab ya, bagi orang Arab itu berat untuk mengulang-ulang ya, emang lidahnya dibikin begitu oleh Allah. Fasara mayyitun ya, kalau diidghamkan berarti kan disatuin tuh ya, gantinya apa? Tasdid ya, diganti dengan tasdid ya, jadi tasdid itu double ya, berarti mayyitun ya, mayyitun ya. Jadi kalau nulis mayyitun bukan maitun ya, karena dia nulis maitun ya, salah, yang betul mayyitun ya, yang betul mayyitun bukan maitun. Bukan maitun, yang betul mayyitun ya, sudah ya. Nah kemudian ya, contoh kalimat marmuyun, marmiyun apa ya, marmiyun ya, marmiyun ya. Marmiyun asluhu marmuyun, asalnya marmiyun asalnya marmuyun, mengikuti wazan maf'ulun ala wazni maf'ulun ya, asalnya marmuyun. Marmiyun asalnya marmuyun ya, mengikuti wazan maf'ulun ya, karena kaidah ubdilatil ya'u ya'an, ubdilatil wawu ya'an, diganti huruf wawunya itu dengan ya. Kenapa? Lijtimaihima karena berkumpulnya waw dan ya fi kalimatin wahidatin dalam satu kalimat. Wasubikot ihdahuma bisukuni dan didahului salah satu daripada waw dan ya ini dengan sukun ya, dengan sukun ya. Sukunnya di sini waw ya, kalau yang di atas tadi apa ya sukunnya? Ya, ya. Jadi nggak peduli mau waw duluan atau ya duluan, nggak peduli ya. Hah? Waw berarti ngalah sama ya? Iya, harus ngalah, itu kaidahnya tadi. Ya, jadi kalau kaidah yang keempat apabila ada huruf waw dan ya, mau waw duluan atau ya duluan ya, yang salah satunya itu diawali ya huruf yang sukun ya, maka kaidahnya wawnya harus diganti dengan ya, wawnya harus diganti dengan ya. Ya, kalau sudah diganti dengan ya maka
Ya, menjadi kalimat marmuyun. Marmuyun. Ya, tadi kan nih marmuyun ada wawnya. Waw diganti dengan ya menjadi marmuyun. Marmuyun. Sudah? Ya. Lalu summa udghimatil ya'ul ula fi tsaniyati. Kemudian ya yang pertama nih, yang pertama yang sukun diidghamkan kepada ya yang kedua. Diidghamkan kepada ya yang kedua. Ya, fi tsaniyah. Alasannya lil mujanisati karena sejenis. Ya, kalau sudah sejenis ya tadi kaidahnya harus diidghamkan, digabungkan. Kenapa alasannya? Lisiqadil mufarrad. Ya, karena beratnya mengulang-ulang lidahnya orang Arab. Ya, bagi lidahnya orang Arab tuh berat untuk mengulang-ulang. Fasara ya kalau sudah digabungkan menjadi marmuyun. Ya, menjadi marmuyun. Ya, marmuyun ya. Lalu summa kusiratil mimu, kemudian dikasroh huruf mimnya. Mimnya dikasroh nih. Kenapa dikasroh? Litasalumil ya'i ya, agar selamatnya huruf ya. Ya, huruf ya itu ya. Kalau huruf ya marmuyun kan huruf ya nih. Ya, marmuyun huruf ya ya. Nah, itu kalau huruf ya itu sebelumnya mestinya kasroh. Ya, kalau waw doma. Ya, kalau waw doma. Kalau alif fathah. Karena kalau kita pertahankan begini, kita kena kaidah lagi. Ya. Berubah lagi ntar dia. Ya. Berubah lagi. Jadi untuk menyelamatkan huruf ya kalau di kaidahnya begini, nanti kena kaidah ianya harus diganti dengan waw. Harus diganti dengan waw. Ada kaidahnya lagi nanti berikutnya. Ya. Oleh karena untuk menyelamatkan huruf ya biar tetap ya, maka mimnya diganti dengan apa kemudian mimnya di kasrah. Marmuyun menjadi marmiyun. Marmiyun.